Langsung diposting penyanyi aslinya. Langsung diposting sama penyanyi aslinya. Gimana nih guys? Ambon pica nona nanti lincah sih gitu cuma nona ambon pica nona ente lincah. Wih Dewi, dengerin nih bye-bye Wih. Katanya udah 20 tahun berkarya. Lebih bang. Masa perform lagu itu aja nggak becus? Kau nggak ada JR Wih? Kau nggak ada latihan emangnya? Kenapa bang? Kalau saat live itu prompternya mati, earphone-nya juga mati, dan katanya mic-nya juga sempat mati. Banyak sekali yang mati dari teknis di atas panggung itu mungkin saja bisa terjadi seperti. Tapi saya mau sedikit memberi kritik kepada penyelenggara acara, entah itu stasiun TV, entah itu corporate atau siapapun yang membuat acara-acara serupa begitu yang mengundang artis begitu. Kenapa sih kalian lebih suka tas LV KW daripada punya Eger yang asli begitu? Kenapa kalau mau ada pica-pica di acara kalian, kenapa tidak undang Juan Reza? Kenapa kalau mau ada statue, kenapa tidak langsung ajak Faris Adam begitu? Kenapa kalian lebih suka yang kemilau, yang mewah tapi palsu begitu, ketimbang pemilik lagunya sendiri? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang setar membahana. Gimana kabar kalian? Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu dalam kondisi sehat walafiat dan semoga kalian selalu dijauhkan dari kata sakit. Guys, kita akan membahas ya reaksi para netizen mengenai Persik yang kemarin itu nyanyi salah lirik ya. Bahkan ini gue denger katanya nih ya, setelah kemarin viral ya, yang nyanyi salah lirik itu ya, pica-pica. Penyanyi aslinya juga ikutan bikin parodi gue denger. Langsung aja kita gas, kita menuju TKBN. Play. Nona Ambon mah pica. Mana? Biasa kan dah, mau pergi mancing. Tumbeng mancing ikan, biasa mancing keributan kalau di kampus. Kebetulan ada senior aja kan dah mancing di pulau. Tapi ini pulau agak bahaya kan dah karena banyak hiu di sana. Sempat ada terta kan dah toh, supaya kalau tenggelam kak bisa kak selamat. Kalau dari pengalamanku ya pernah karena ceritakan temanku bilang kalau berenang sama hiu baru mendekati, usahakan pegang itu hidungnya hiu biar hiu itu tidak merasa terancam dan menganggap kita itu sebagai sahabatnya. Itu sih triknya, pegang-pegang, elus-elus kayak gini. Deh kerennya teman tak kan tadi? Iya. Pasti sekarang itu jadi pelatih hiu. Tapi di mana sekarang teman tak? Mati nih. Apa tak laci tangan masuk di mulut. Awalnya songong, nggak temennya mati. Ambon pica nona nanti lincah sih gitu cuma nona Ambon pica nona ente lincah garas Papua garas Tanda. Well nona Ambon pica ampun aing teh well. Wih Dewi, dengerin nih bye-bye Wih. Katanya udah 20 tahun berkarya. Lebih bang. Masa perform lagu itu aja nggak becus? Kau nggak ada JR Wih? Kau nggak ada latihan emangnya? Nggak mungkin nggak ada JR dong. Pastilah ada JR, kan penyanyi bayaran internasional katanya. Kalau belum siap nyanyi pun ya udah cari dulu liriknya, dipampang dulu baru nyanyi. Sebentar ya, lirik dulu dicari. Soalnya saya belum tahu nih lagunya yang kayak gimana. Gitu ya? Misalnya pun requestnya secara langsung. Misalnya lagu requestan spontan yang nggak direncanakan sebelumnya di songlist kamu itu. Pasti kan kamu bisa. Bentar ya, aku nyari liriknya dulu. Kalau emang salah ya udah ngaku salah, minta maaf ya saya kemarin performnya gini. Udah, nggak usah cari pembelaan. Orang malah respect. Iya. Ada Nona Ambon nggak di sini? Nona Ambon pica, Nona nanti lincah. Kenapa bang? Kenapa sih abang? Sabar bang. Pak manajer bisa. Ngasih mic tapi ditarik lagi. Geleng-geleng abangnya.
juga abang. Kita mau menunggu komentarnya guys. Saya tidak mau berkomentar banyak tentang aksi Dewi Persik karena ini sudah untuk kesekian kalinya Dewi melakukan kesalahan lirik di atas pentas yang formal begitu, dan dia juga sudah membuat video klarifikasi kalau saat live itu prompternya mati, earphone-nya juga mati, dan katanya mic-nya juga sempat mati. Banyak sekali yang mati jadi teknis di atas panggung itu mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Banyak sekali yang mati. Secara teknis itu bisa saja terjadi, tapi banyak sekali yang mati. Oke, gas. Walaupun tetap kelihatan sekali Dewi tidak siap begitu, tidak siap mengeksekusi lagu ini, tidak ada persiapan untuk tampil di acara seperti ini begitu. Karena kalau seandainya prompter mati, air monitor mati, tapi kalau seandainya dihafal, berarti tidak begini begitu. Pasti akan tetap bisa dieksekusi begitu. Tapi saya mau sedikit memberi kritik kepada penyelenggara acara, entah itu stasiun TV, entah itu corporate atau siapapun yang membuat acara-acara serupa begitu yang mengundang artis begitu. Kenapa sih kalian lebih suka tas LV KW daripada punya Eiger yang asli begitu? Kenapa kalau ini repot nih kalau udah dibandingin sama tas KW. Ini FYP sih abang ini masih banyak loh. Ya santai ya, nikmat, enjoy ya teman-temannya, santai ya. Oke guys. Kalau mau ada pica-pica di acara kalian, kenapa tidak undang Juan Reza? Kenapa kalau mau ada statue, kenapa tidak langsung ajak Faris Adam begitu? Kenapa kalian lebih suka yang kemilau, yang mewah tapi palsu begitu? Ketimbang pemilik lagunya sendiri, orang yang punya karya itu. Harusnya teman-teman sabar ya bang, ini gue asik nih sama abang nih. Ini kritik yang memang membangun ya kalau menurut gue gitu ya. Penyelenggara lebih terkesima dengan yang mengkilau. Aduh maaf. Aduh set, parah banget sih. Nama besar itu bukan jaminan bahwa aduh, yang lebih parah lagi tadi itu ya, yang kualitas tas itu ya, antara KW dengan original. Dianggapnya KW anjir. Ini anak-anak timur ini, saya bukan karena saya orang timur jadi saya punya resisten soal kedua lagu ini ya. Tetapi memang bisnis industri itu memang rada bobrok memang. Banyak hal yang dipaksakan, ada pakem-pakem tertentu yang tidak pada tempatnya begitu ditampilkan di depan umum dan seolah-olah itu wow, gemerlap kemilau begitu. Padahal sebenarnya tidak seseru itu, tidak sebagus itu. Saya bilang begini karena saya 10 tahun menjadi wartawan infotainment di Jakarta dan saya menyaksikan praktek itu secara langsung begitu. Aktivitas produksi entertainment di Jakarta khususnya itu dikuasai oleh segelintir orang saja yang kemudian akan ngasih job ini ke si A, job itu ke si A juga, job ini ke si B, job itu ke si B ke si B lagi begitu. Padahal kalau seandainya daripada undang Dewi Persik yang harganya sekian ratus juta barangkali, kalau kalian undang Juan Reza sebagai pemilik lagu, undang Faris Adam sebagai penyanyi aslinya, harganya jauh lebih murah pasti. Betul. Itu sudah pasti. Harganya jauh lebih murah, apalagi anak-anak ini lagi sedang hype-hypenya, sedang membangun karirnya. Saya rasa banyak instrumen yang bisa perlu menyokong mereka begitu. Betul, termasuk acara-acara di ibu kota yang kemudian itu lagi artisnya, itu lagi artisnya, itu lagi artisnya. Yang kita tidak tahu Dewi Persik ini terakhir kali liris lagu kapan? Kapan kalian ingat Dewi Persik rilis lagu? Coba sebut deh di kolom komen. Tapi kalau kau bilang Juan, gue juga lupa sih berapa tahun yang lalu ya. Dan itu juga nggak FYP dan nggak viral dan nggak, ya gimana? Malah masih mending. Maaf ya. Nih jangan sampai komentar yang aneh-aneh ya. Jangan suka bang lu jangan kemudian. Enggak, maksud gue juniornya. Lesti malah hampir setiap tahun tuh, 1 tahun tuh sampai 2 kali sampai 3 kali ya. Satu keluarga tuh bisa 4 kali ngeluarin lagu gitu. 4 lagu 1 tahun itu. Gila sih, emang keren kalau untuk yang satu itu mah ya. Ini senior. Iya maksudnya abang ini nanya, ya kan, abang ini nanya terakhir kali itu waktu zaman yang dia nyanyi apa tuh, yang Dewi Persik yang dihujat gara-gara nyanyi India itu kalau seinget gua, terus dia ngeluarin, dimanfaatkan momen itu buat ngeluarin lagu terbaru. Itu juga kalau nggak salah bukan lagu baru deh, gua nggak lupa ya, maaf ya, sih mendaur ulang lagu kalau nggak salah, tapi maaf kalau salah. Entah itu memang lagu baru, pokoknya intinya ngeluarin lagu baru lah seperti itu ya. Itu 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, atau setahun yang kemarin lah ya. Tapi udah lama ya. Ini nanya abang ini, gue coba bantu jawab gitu guys. Menurut pengetahuan gue kayak gitu. Ya, jangan marah.
Reza, kau bilang Faris Adam, kau bilang musik anak-anak timur, hampir setiap bulan ada lagu barunya cuy. Dan itu viral semua. Jadi kasihlah ke yang empunya begitu. Apalagi kasus ini, konteks ini adalah lagu daerah. Hey, sejago-jagomu jadi penyanyi, sebesar apapun namamu, sepopuler apapun namamu, percayalah kau tidak akan bisa mengeksekusi lagu daerah dengan baik dan benar seperti orang aslinya. Itu catatannya tuh harus dikasih bold di situ. Itu sudah diakui banyak sekali penyanyi. Marion Jola pernah akui, Noella pernah akui. Mereka ini juara kontes besar dan mereka ini populer begitu. Tapi untuk menjadi penyanyi timur, mereka nggak bisa. Ini masih kasusnya lagu timur ya, yang masih ada beberapa bagian kata-katanya itu dengan bahasa Melayu ya. Melayu NTT, Melayu Kupang, Melayunya orang Flores begitu pada saat berbahasa Indonesia. Ada Melayu Ambon, ada Melayu Papua ya. Jadi ada beberapa kata-kata yang masih bisa dimengerti secara bahasa Indonesia begitu. Coba kalau kau nyanyi lagu Batak dan pakai penyanyi-penyanyi di Jakarta sini, rusak pasti. Yang bukan orang Batak maksudnya ya. Coba kau bawa lagu Minang, coba kau bawa lagu Dayak, hancur pasti acaramu. Harus orang aslinya, harus yang empunya karya itu, produk itu. Makanya kenapa lagu daerah itu tidak bisa disusupi dengan gampang begitu. Karena hanya orang itu saja yang bisa mengeksekusinya. Lidahnya, penyebutannya, spellingnya, penekanan-penekanan di ekor huruf, di akhir kata itu berbeda kalau bukan orang aslinya. Pasti begitu. Di mana-mana kayak begitu. Bahasa daerah itu diucapkan sedikit terpeleset, jelek sekali bunyinya. Pasti begitu. Jadi teman-teman tolong IO PR di Jakarta, pelaksana acara, apapun bentuk modelnya, di TV kah, di panggung besar, konser dan segala macam. Kalau ada lagu daerah, please mohon panggil penyanyi aslinya. Kalau penyanyi aslinya sudah meninggal, sudah tidak ada, panggil penyanyi dari satu daerah yang setiap hari menggunakan bahasa daerah itu. Itu jauh lebih pas, jauh lebih kena, dan jauh lebih bermanfaat. Ketimbang kau pakai artis-artis di Jakarta sini yang mereka tidak ada urusan hubungan dengan barang itu. Saya sebagai pendengar lagu daerah, saya pasti akan suka ketika statue dibawakan, ketika pica-pica dinyanyikan, ketika Nyong Timur dinyanyikan, ketika Mardua Holong dibawakan di depanku misalnya. Tetapi kalau itu bukan orang Batak, ketika itu bukan orang Timur, ketika itu bukan orang Ambon yang menyanyikan lagu Ambon, aneh. Pasti begitu, ya. Teman-teman, jadi mohon ini untuk para PR, para pelaksana acara yang bikin konser, bikin pertunjukan, khusus di Jakarta sini, please bawa aslinya. Itu jauh lebih benar, ya. Terima kasih, dan Kakak Dewi Persik juga kalau dirasa tidak bisa, tolak saja jobnya daripada hancur. Itu lebih baik. Ending ya. Kakak Dewi Persik, tolak saja job itu daripada nanti Anda hancur. Aduh ya. Ini menurut gua ini kritikan pedas ya. Menurut gua sih kritikan pedas, tapi ini membangun ya. Terutama pertama untuk penyanyinya. Ya kalau memang nggak bisa, nggak sanggup, tolak saja gitu. Tuh nggak dosa kan di sini. Kakak Dewi Persik nggak dosa kok nolak job kalau memang nggak bisa. Judulnya begitu. Terus keduanya juga buat penyelenggaranya. Mbok ya jangan maksain, jangan cuman kalau kata Bang ini mah mentang-mentang nama tasnya udah terkenal tapi ternyata kau gemerlap gitu ya. Padahal aduh gitu ya. Maaf ya, tapi gue mencoba untuk menyikapi statement dari abang kita ini. Oke, mudah-mudahan ini sampai ke artis senior kita. Ini langsung nih para musisi-musisi dari Indonesia Timur nih guys. Ya, catatan penting sih menurut gue dari pihak manajemennya ya, untuk pihak manajemennya gitu guys ya. Salah liliknya dari kita langsung fokus ke komennya karena musik biasanya kena klaim. Oke guys. Garis tanah sih. Kalau versi aslinya kan garis tanah ya. Terus kalau versi Dewi Persik garis tanah. Itu garis tanah apa sih? Dewi Persik kan udah klarifikasi ya. Katanya itu ada beberapa kesalahan teknis dari MIPI mati. Terus earphone-nya juga tiba-tiba mati gitu. Jadi dia semua tuh ngeblank gitu. Tapi bukan sekali dua kali guys. Tiap-tiapnya itu salah. Terus kemarin jajar haji. Terus apalagi ya, terus yang mendon, terus yang aye, terus yang apalagi yang prot you, yang tapi jujur saya salut sih sama Dewi Persik. Selalu ada gebrakan baru buat netizen. Buktinya sekarang di TikTok FYP-nya Dewi Persik terus sih. Tiap dia nyanyi langsung FYP ada aja gitu gebrakan barunya. Kita akui itu ya. Ya, memang ini yang ditunggu-tunggu para netizen, kamu. Ada Nona Ambon nggak di sini? Nona Ambon pica. Udah fokus pulang, ya. Udah malam, cariin mak lu. Ya, ngayap mulu lu ya. Udah ini mah udah salah, gak usah kaget, ya. Pulang lu, cariin mak lu.
gak di sini? Nona Ambon pica pica pica, goyang mas linca linca. Nyanyi bareng. Statue Sarawak Indonesia. Ada Nona Ambon gak di sini? Kenapa jadi lagu Indonesia Raya sih gua mah? Aduh. Langsung diposting penyanyi aslinya. Diposting ulang lagi sama Dewa Persik. Aduh. Langsung diposting sama penyanyi aslinya. Gimana nih guys? Kenapa lagi nih? Sedang membayangkan Mace DP datang konser di Papua. Diketawain loh. Aduh, ampun gue. Sama juga nih. Penyanyi aslinya lagi. Ada Nona Ambon gak di sini? Ekspektasinya udah tinggi nih abang ini. Nona Ambon pica pica pica, Ini beri dengerin. Lu udah bayar mahal buat nonton konser, tapi yang nyanyi liriknya tidak sesuai isi otak. Kecewa penonton. Halo. Jajari jajaraji sananana nona pica Parah deh kalau komentar nih. mendal semua dinaikin sama dia. awan par pret. Aduh, kacau. Aduh cuma kau kenapa sih kau paksakan terus? Udahlah kalau memang. Aduh, kacau ya. Aduh cuman. Emang kau bisanya apa? Kaunya bisanya nyinyir? Iya. Jadi kalau memang nggak bisa mending diam, mending nyinyir ya. Karena kita tahu nggak bisa, makanya kita nggak lakukan. Ujung-ujungnya maksa. Tapi nanti ada aja jawaban kau, ada aja kata-kata yang membenarkan tindakan kau. Yang nona pica-pica, goyang linca-linca itu. Tapi beruntung kau itu udah artis terkenal ya kan, katanya sih. Memang terkenal dari zaman dulu gitu, cuman makin kesini makin miring gitu. Nah jadi kesalahan apapun yang kau bikin bisa kau mau klarifikasi dan ada yang membela. Coba tadi itu yang audisi kan, udah nggak ngerti lagi lah apa komen kau sama yang audisi itu, berpica-pica kan, rica cabe kali ah. Aduh Tuhan, kenapa selalu kutemukan video yang membuat aku semakin aduh, pica. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.